Halo Sobat Lantas, selamat datang di Lintas Jumat Podcast episode 6. Akhirnya kita udah capai di bulan kedua. Keren. Jadi kali ini bintang tamu kita dari Kamsel Satlantas Polresta Jambi. Boleh Pak, perkenalan dulu coba dengan Sobat Lantas kita supaya lebih tahu dan lebih dekat dengan bintang tamu kita kali ini. Baik, terima kasih Diktiara. Jadi saya mau memperkenalkan diri, nama saya Yosia Sudarso. Saya di Satlantas Polresta Jambi ini sebagai Kanit Kamsel Satlantas Polresta Jambi. Jadi tugas kami wuru-wuru atau sosialisasi kepada masyarakat di Kota Jambi. Seperti itu. Mungkin Sobat Lantas yang sering lihat medsos Satlantas Polresta Jambi itu udah nggak asing sama Pak Yos ya Pak ya? Iya. Karena sering tampil di media sosial, silakan cek di IG kita. Oke Pak Yos, kali ini topik kita adalah tentang kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Gunanya itu untuk mencegah terjadinya laka lantas. Karena berdasarkan data akhir-akhir ini, beberapa minggu terakhir ini, angka kecelakaan lalu lintas itu meningkat di Kota Jambi. Itu yang menjadi mungkin PR untuk kita ya, gimana caranya untuk menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kota Jambi. Mungkin dari Pak Yos ada yang bisa disampaikan dulu untuk Sobat Lantas. Oke, baik. Pertanyaan bagus sekali ya, Kak Tiara. Jadi untuk menekan tingkat kecelakaan lalu lintas di Kota Jambi, unit Kamsel Satlantas Polresta Jambi itu sudah mensosialisasikan kepada masyarakat ya, baik di jalan raya maupun di sekolah-sekolah maupun di tempat-tempat seperti ojek atau masyarakat yang sedang kungku-kungku. Jadi, tapi pada dasarnya untuk masyarakat Jambi itu 99% itu tertib berlalu lintas, Kak Tiara. Jadi tinggal 1% aja nih. Mungkin pelanggaran sifatnya keburu-buru pada saat berlalu lintas itu yang menyebabkan kecelakaan di jalan raya kan gitu. Kemudian untuk menekan angka kecelakaan di Kota Jambi itu pastinya untuk Satlantas Polresta Jambi terus menghimbau kepada masyarakat agar tetap patuh dan tertib berlalu lintas di jalan raya. Begitu, Kak Tiara. Jadi berdasarkan bukan data ya, maksudnya survei Bapak sendiri di lingkungan masyarakat yang sering kontak langsung dengan masyarakat, dari permasalahan itu biasanya masyarakat tuh sering kecelakaannya tuh karena apa penyebabnya? Biasanya tuh kalau by data ya, ini by data juga nih, kita lihat dari dari unit laka, untuk data-datanya itu penyebab kecelakaan di jalan raya itu pelanggaran. Contohnya masyarakat keburu-buru, nerobos lampu merah, melawan arus, kan itu dapat mengakibatkan kecelakaan dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi untuk pengendara juga harus disiplin untuk berlalu lintas. Jadi di jalan raya itu bukan kamu saja gitu loh, ada orang lain gitu loh. Jadi harus sadar berlalu lintas. Begitu Kak Tiara. Berarti secara garis besarnya itu banyak masyarakat yang sepele ya, dengan ketertiban lalu lintas, dengan aturan, gitu kan Pak? Kalau sepele, enggak lah ya, enggak. Kalau di Kota Jambi kayaknya enggak sepele, cuma beberapa persen saja. Oh, berapa persen? Iya. Kalau di Kota Jambi, saya kan langsung Kak Tiara ke jalan raya. Setiap pagi habis apel itu kan kita wuru-wuru, maksudnya itu mengingatkan, menghimbau kepada masyarakat ya, baik dari yang muda sampai yang tua. Itu kita ingatkan supaya tertib berlalu lintas. Hanya segelintir orang, oknum masyarakat yang belum sadar akan pentingnya disiplin berlalu lintas. Padahal kan itu untuk keselamatan mereka sendiri, gitu loh. Begitu Kakak Tiara. Baik Pak.
Kemudian kita mau nanya mengenai peran masyarakat lah Pak dalam menciptakan budaya tertib. Gimana? Peran masyarakat dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas. Jadi sangat penting ya Kak Tiara. Jadi seperti pergaulan, ya, cara pikir di keluarga gitu kan, itu sangat mempengaruhi. Apalagi dalam keluarga, apabila di dalam keluarga itu sudah disiplin, ya, apalagi sudah menerapkan disiplin berlalu lintas, ya kan, pasti insya Allah mudah-mudahan di jalan raya pun tidak ada kendala gitu. Oke Pak, berarti sebenarnya dari kita sendiri pun untuk menyadarkan kembali masyarakat itu melalui penyuluhan dan himbauan. Dari Kamsel sendiri tuh ada nggak Pak program-programnya, giat penyuluhan kemana gitu, supaya Sobat Lantas juga mungkin pada belum tahu kegiatannya. Untuk kegiatan atau program Kamsel Tipcar Lantas itu ada beberapa program. Yang pertama edukasi lalu lintas sejak dini. Nah, meliputi anak TK, anak SD, SMP, SMA, mahasiswa sampai orang dewasa. Jadi kita memberikan edukasi atau sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke pangkalan ojek, ke universitas gitu loh. Jadi agar semuanya tertib berlalu lintas kan gitu. Seperti itu. Berarti dari pihak kitanya yang datang ke sekolah ya Pak? Iya. Kalau merekanya ingin datang ke kantor, apakah bisa Pak? Bisa dong, boleh. Boleh. Yang penting mereka sebelum ke kantor kita, Polresta Jambi, itu bersurat dulu. Administrasinya, surat ya? Iya. Jadi silakan bersurat, nanti kita proses, kita atur jadwalnya kapan, nanti kita memberikan materi ke anak-anak gitu. Tentang edukasi berlalu lintas sejak dini ya. Berarti pengenalan sejak dini tentang berlalu lintas kepada anak-anak ya Pak ya. Benar sekali Kakak Tiara. Kemudian itu kan dari segi ini ya Pak, anak-anak ya. Kalau misalnya dari komunitas masyarakat ada nggak Pak? Komunitas masyarakat sudah kita lakukan di komunitas motor, di komunitas paguyuban mobil ambulans. Baru-baru ini kita sudah sosialisasi mengenai safety riding ke paguyuban komunitas mobil ambulans se-Sumatera. Oh, satu Sumatera ya? Se-Sumatera. Kemarin itu ada sekitar 60 orang atau undangan. Jadi kita di situ sosialisasi mengenai safety riding, tanya jawab kan gitu, mengenai undang-undangnya, undang-undang lalu lintas, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, apa-apa saja yang boleh, apa yang tidak, kita sampaikan di situ. Dan mereka juga menyambut antusias gitu. Untuk Satlantas Polresta Jambi bisa memberikan materi ke mereka semua. Seperti itu. Kalau Bapak membahas tentang tadi katanya sama komunitas motor, itu kalian bisa cek di Instagramnya itu katanya ini ya Pak, gabungan sama maksudnya kerjasama sama instansi lain, Jasa Harja ya? Jadi kita juga kemarin itu bekerja sama juga sama Jasa Harja untuk mengumpulkan semua komunitas motor, ada 4 atau 5 itu kalau nggak salah. Jadi kita di situ ngopi bareng. Nah, ngopi bareng bersama Satlantas Polresta Jambi dan Jasa Harja. Jadi konsepnya kita reading, tapi readingnya itu roda 2, namun harus lengkap semuanya, harus lengkap. Jadi harus ada helm, platnya harus ada, spiannya harus ada, SIM STNK juga harus dibawa. Jadi memang benar-benar safety riding pada saat kita mengemudikan motor di jalan raya. Begitu Kak Tiara. Jadi sebenarnya dari pihak kepolisian pun sudah mengupayakan segala cara ya Pak, mengikuti tren yang kalau sekarang kan banyak yang sunmori gitu-gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya udah dirangkul semua, segala cara udah dilakukan, tinggal kaliannya lagi mau menanamkan kesadaran itu atau tidak. Kemudian Pak, mengenai kesadaran, ada nggak dari Bapak cara efektif untuk menanamkan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas? Untuk kesadaran itu sih
dari kita sendiri ya, Dari kita sendiri. Kak ya. Jadi ingatlah di jalan raya itu banyak pengendara lain selain kita gitu loh. Jadi kita harus harus safety riding gitu loh, jangan egois gitu kan. Jadi untuk berkendara itu harus lengkap karena banyak kecelakaan yang fatal itu karena tidak menggunakan helm ya kan. Udah itu untuk komponen motornya seperti remnya blong dan yang lain-lain. Seperti itu. Jadi memang harus dipersiapkan dari mau keluar dari rumah kan gitu. Gitu Kak Tira. Kemudian Pak, kita mau nanya, apakah dari pihak kepolisian ada sistem baru yang dikembangkan untuk menekan angka terjadinya pelanggaran lalu lintas, terutama buat yang di Kota Jambi? Oke, pertanyaan bagus sekali nih Kak Tira. Jadi sahabat lantas untuk di Polresta Jambi, khususnya di Kota Jambi itu sekarang sudah mempunyai sistem ETLE, elektronik tilang. Jadi untuk di setiap titik itu diberikan kamera pemantau. Jadi apabila ada pelanggaran baik roda 2 maupun roda 4 terpantau melanggar akan difoto dan akan ditilang oleh elektronik tilang ini. Untuk surat tilangnya akan diberikan atau diantar langsung oleh Pak Pos ke rumah masing-masing sesuai nomor polisi ataupun alamat STNK yang berada di motor itu, roda 2 ataupun roda 4. Seperti itu Kak Tiara. Itu juga udah pernah kita bahas di episode podcast sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton, boleh silahkan cek Lintas Jumat Podcast episode 5. Kemudian Pak, kita mau tanya tentang langkah konkret untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas. Lagi dan lagi, kami dari Satlantas Polres Jambi menghimbau setiap hari tidak bosan-bosannya agar masyarakat tetap tertib dalam berlalu lintas, baik roda 2 maupun roda 4. Jadi kita di jalan sudah sosialisasi, kita ke TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan juga pangkalan-pangkalan ojek sudah kita berikan edukasi tentang safety riding gitu. Jadi kembali lagi ke masyarakatnya gitu. Balik lagi ke masyarakat ya. Kembali lagi ke masyarakat lagi. Pak, boleh Pak, silakan diminum dulu Pak buat lebih rileks. Oke, terima kasih Kak Tiara. Oke Pak, dari sekian banyak yang udah kita bahas dari tadi, ternyata program dari Kamsel itu banyak banget ya Pak? Banyak banget. Boleh nggak Bapak jelasin poin-poin maksudnya dari program Kamsel supaya Sobat Lantas juga tahu ternyata banyak banget nih. Jadi terima kasih Kak Tiara. Jadi program-program unit Kamsel di Satlantas Polres Jambi itu sangat banyak ya. Yang pertama itu Police Go to School, Polisi Sahabat Anak, Police Go to Kampus, Police Go to Pesantren, dan PKS Anak Sekolah. Jadi ada 5 program. Jadi itu sudah kita realisasikan ke sekolah-sekolah, ke masyarakat. Jadi yang mudah-mudahan bisa menjadi atensi atau perhatian masyarakat agar masyarakat tahu etika berlalu lintas. Itu kegiatannya rutin dilakukan ya Pak? Atau mungkin ada jangka waktunya 1 bulan itu ada berapa program atau tiap minggu ada dilaksanakan program itu tersendiri? Kalau program kita ada, jadi untuk ke sekolah-sekolah itu dalam 1 bulan itu bisa 3 kali atau 4 kali. Kemudian apabila ada sekolah atau komunitas mau didatangi oleh kita bisa mengajukan surat ke Polresta Jambi. Jadi kita akan datang, kita akan memberikan materi tentang safety riding gitu. Oke, Pak. Ternyata Sobat Lantas udah banyak banget upaya yang dilaksanakan supaya Sobat Lantas semua itu selalu sadar akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Terakhir Pak, kita mau tanya pesan dan kesan Bapak kepada Sobat Lantas mengenai kesadaran untuk selalu tertib dalam berlalu lintas. Baik, jadi untuk pesan kami Satlantas Polres Jambi untuk kanti-kanti semua, ya kanti-kanti semua kan. Kanti-kanti semua. Yang muda mau yang tua tetaplah tertib dalam berlalu lintas kan gitu. Di jalan raya bukan hanya kita tapi ada orang lain juga kan gitu. Ingat kecelakaan itu
berawal dari pelanggaran itu. Jadi mari kita sama-sama tertib berlalu lintas agar kita dan pengguna jalan yang lain selamat gitu untuk kepentingan kita bersama. Demikian. Oke, Kak terima Tiara. kasih Bapak Ibda Yosi selaku Karit Kamsel yang sudah mengisi sebagai narasumber Lintas Jumat podcast kita episode 6 kali ini. Kemudian kita memberikan info juga kepada Sobat Lantas bahwa hari Jumat itu terjadi pengalihan arus ya Pak ya, di Tugu Kerisi Ginjai dalam rangka Karnaval Angso Duo. Jadi buat teman-teman dan Sobat Lantas semua, silakan cek infonya di Instagram Satlantas Polresta Jambi, supaya menghindari terjadinya kemacetan. Kalian bisa menggunakan arus lalu lintas yang lain. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Sama-sama Kak Tiara.